Kalau kamu diam-diam seperti ini, tidak peduli dalam kondisi politik, dan sebagai penikmat pembangunan, siap-siaplah Anda menjadi budak di negeri sendiri. Banyak sekarang budak. Ini Pak Jokowi katakan, wah pertumbuhannya gini. Kemudian Amartya Sen, ini saudaranya Pak Rocky Gerung, dia tahu waktu beliau masih kecil, waktu itu di India ada sekelompok orang Islam dikejar-kejar oleh orang Hindu. Dia pulang, masuk rumah, nggak berani keluar. Tetapi karena terdesak untuk anak kecilnya, dia keluar. Aja dikerot sampai mati. Itulah yang memang bekas secara psikologi. Ya, si Amartya Sen ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nggak ada gunanya kalau tidak menyiapkan secara nyata manusia bisa bekerja secara baik, kemudian diberi peluang untuk berpartisipasi dan dimanusiakan. Ini yang berbahaya. Kira-kira benar apa enggak itu Bang? Soalnya saya bicara agak gugup kalau ada Bang Rocky itu. Nah, mengapa demikian? Dari kondisi global tadi, sebenarnya Indonesia menjadi target neo-imperialisme dan kolonialisme. Target. Tapi itu tidak dilakukan langsung oleh negara yang akan menjajah, menguasai, tapi lewat boneka-boneka. Itu yang saya katakan proksi. Apa yang harus dia kuasai? Dia kuasai pemerintahan atau birokrasi lewat pilpres. Pilpres dan pilkada yang sekarang ini sebelumnya dilakukan dengan undang-undang dirubah, kemudian penugasan PJS, ya kan, pejabat sementara. Itu hampir 50% lebih. Ya otomatis itu bagian dari itu. Sama pilpresnya kan juga sama. Anaknya presiden jadi wapres. Kemudian kuasai politik, parpol, ormas, RSMN, media dikuasai. Birokrasi itu dari ujung sampai ujung sudah dikuasai. Kemudian politik sama, media harus berita apa yang boleh disampaikan. Gitu. Kemudian dibungkam kalau tidak. Bahkan sekarang ormas terbesar pun dikuasai dengan dikasih konsesi batu bara. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu bentuk penguasaan. Ekonomi juga. Ekonomi, sumber daya manusia, alam, semuanya sudah dikuasai. Siapa yang menguasai mereka? Tanya mereka perannya apa di negeri ini kok bisa begitu besar? Cek coba. Kenapa dia bisa besar? Kenapa kebijakannya hanya berapa persen untuk negara? Lebih besar dia. Dan sumber daya manusia termasuk politik Jokowi sekarang masih ada ketakutan. Masih ada ketakutan itu. Makanya inilah satu-satunya saya diundang oleh universitas yang ditandatangani oleh rektor. Ini suatu kebanggaan dan keberanian yang luar biasa. Tepuk tangan. PDF sudah saya bagikan ya, secara detailnya ada di PDF. Inilah sebenarnya evaluasi terhadap rejim Jokowi. Ternyata yang menguasai pemerintahan, birokrasi, menguasai politik, menguasai ekonomi, itu semuanya adalah rejim politik Jokowi. Itu menurut pemikiran saya. Bagaimana ini saya sudah sampaikan tadi ya. Ini pilkada, kontrol institusi dan sebagainya, saya lewati saja. Politik sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ekonomi sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ada semuanya. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia negara yang kuat? Kalau saya jelaskan tadi Indonesia kuat, berarti saya salah. Iya dong. Indonesia yang kuat apa sih? Standar global nih. Kuat dalam sains. Apa produk-produk inovasi hasil penelitian Indonesia? ASMK kan? Itu. Sains, produk-produk inovasi nggak ada. Kuat dalam finansial.
Finansial itu sekarang ini nggak usah banyak ngomong deh. Hutang kita berapa? Itu saja. Hutang kita berapa? Kemudian yang menyedihkan, yang lampu merah untuk kita semuanya, kita dihukum oleh internasional, sehingga hari ini saham kita turun dari kemarin dengan sekarang kurang lebih sudah 19% turun. Saham kita merah turun. Ini berarti apa? Investor pada takut investasi di sini dan cepat-cepat menjual sahamnya sebelum dia bangkrut. Ini posisi yang sangat berbahaya ya kondisi sekarang ini. Saya tidak masukkan karena ini pertahanan inilah yang diingatkan oleh SBY. Kemudian disambung dengan Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin. Kita harus konsolidasi menghadapi kemungkinan ini. Tetapi konsolidasi ini jangan diartikan yang macam-macam yang disampaikan Menteri Pertahanan. Yang dimaksud Menteri Pertahanan, karena kalau konsolidasi alutsista tidak mungkin. Kita akan membeli lama, tapi kita kembali kepada sistem pertahanan kita, yaitu pertahanan rakyat semesta. Jadi pesannya, dari luar boleh masuk ke sini, tapi kamu tidak mungkin bisa keluar, karena rakyat yang akan berperang bahu-membahu bersama TNI. Pertanyaannya, apakah rakyat saya sekarang seperti itu? Ketika dia berpikir negara tidak mencari dia, ketika dia berpikir negara tidak mencari dia, untuk apa? Nah, ini yang berbahaya. Jadi memang kita dalam kondisi yang berbahaya. Sekarang kita bicara, apakah transisi kekuasaan kita normal? Tidak normal. Lihat, lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, dan meningkatnya ketimpangan sosial serta kecemasan generasi muda. Ya, generasi muda di sini aja nggak cemas mungkin, karena dia sudah mampu menyangga buana tadi kan gitu. Jadi ini yang menjadi ganjalan persoalan Jokowi Gibran bukan menang atau kalah. Ini persoalan krisis etika kekuasaan dan konstitusionalisme. Pencalonan Gibran kecelakaan hukum, hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti. Akibatnya Presiden Prabowo mulai memerintah dengan beban legitimasi yang tidak ia ciptakan, tetapi harus ditanggung di hadapan rakyat, karena merupakan satu paket. Saudara-saudaraku sekalian, negara tidak akan runtuh oleh suatu kebijakan yang keliru. Melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik. Itulah yang sedang kita hadapi. Para generasi membiarkan ini semuanya. Tidak ada yang bergerak. Seniormu Pak Raffi Harun tadi, angkat tangan, gak ada yang angkat tangan ya. Memang generasi sekarang lagi menikmati pembangunan. Karena sejarah selalu mencatat. Ingat, sejarah selalu mencatat. Negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam. Dan inilah sebenarnya tugas generasi muda. Dan ada tanda-tanda bahaya. Saya tidak jelaskan, tetapi terjadi sabotase struktural. Mulai dari Menteri Keuangan, kemudian pagar laut, kemudian Bahlil mengeluarkan gas melon, kemudian bensin oplosan, kemudian penundaan pengangkatan PNS dan PPK, kemudian banyak lagi, nanti silakan dibaca saja karena waktunya terbatas, sangat banyak ini. Kalau sebutkan nanti habis waktunya. Bahkan lagu Indonesia Raya pun harus bayar loh. Kita supaya jadi orang jadi bisu nanti. Kemudian ini juga saya singkat saja. Dengan KUHP yang baru mengancam demokrasi. Tadi disampaikan sama Bang Refli, pasal-pasalnya penghinaan presiden, wakil presiden, penghinaan pemerintah dan lembaga negara,
demonstrasi tanpa pemberitahuan, demonstrasi atau parade tanpa izin, penghinaan terhadap pengadilan, contempt of court, kemudian pencemaran nama baik dan fitnah. Ini semuanya pasal yang sangat karet, dan inilah yang membuat represif, dan ini bisa membuat legitimasi pemerintahan jatuh karena dia mengekang. Dia mengekang semuanya, dan yang paling berbahaya ketika semuanya dibungkam, ketika semuanya dibungkam, kan harusnya KUHP itu melindungi rakyat, bukan menindas rakyat. Tapi ketika kita semuanya dibungkam, media dibungkam, diam, kemudian yang lainnya diam, itu akan berpindah tempat, yaitu di luar negeri, lewat saudara-saudara kita diaspora sana. Ketika seluruh dunia berbicara, maka bentuk opini tadi, opini terjadi bahwa demokrasi Indonesia mati. Maka bisa aja negara kuat dengan alasan demi menegakkan demokrasi saya akan hadir di sini. Kalau 98 tidak usah hadir, karena nggak usah hadir pun sudah dikuasai. Kalau sekarang nggak pakai gitu, karena dua yang didapat sudah dikuasai, dia dapat sumber daya alamnya lagi. Memang demokrasi tidak akan mati seketika, tapi demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Melemah perlahan-lahan. Ketika warga negara kata, ketika aktivis mulai menghapus unggahan, ketika jurnalis memilih aman daripada akurat, tidak seperti Bang Hersum, Bang Raffi ya. Ini pengecualian. Maka dampak jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi terancam stagnan. Ini bukan stagnan, dengan saham turun pasti turun. Defisit anggaran membesar, kepercayaan publik menurun, dan gejolak sosial gengsi semakin nyata. Lo gengsi, jangan sadar, kalau enggak ya tidur aja, ngapain capek-capek. Dan ada hal yang lebih berbahaya lagi. Ini rejim Jokowi ini sangat cerdas untuk membuat bom waktu. Lihat, sertifikat gratis selama 7 tahun berturut-turut 2017 sampai 2023. Saya belum dapat yang 24. Ini kurang lebih 57 juta sertifikat berdasarkan girik yang gratis dibagikan oleh Jokowi. Gratis diberikan. Luar biasa kan Jokowi kan? Dan ada peraturan baru. Ada peraturan baru. Peraturannya dibuat pada tanggal 21 Februari 2021. Yaitu PP nomor 18 tahun 2021, yang isinya antara lain giring tidak lagi diakui sebagai barang bukti kepemilikan tanah. Apabila ini dilakukan, maka Buser senang sekali. Akhirnya opini terbentuk bahwa Jokowi adalah pahlawan bagi rakyat yang menggratiskan pembuatan sertifikat. Tetap Prabowo maling tanah karena girik diambil dimasukkan bank tanah. Ini, dan seharusnya Menteri BPN, ya, itu juga rejim Jokowi sih ya, tapi ya seharusnya dia diangkat kan zamannya Pak Prabowo dong. Harusnya diangkat Pak Prabowo. Ini berbahaya. PP ini ditunda dulu atau dibatalkan karena kan Bapak jelek. Tapi kan tidak, dia kan punya ambisi. Kalau giring-giring itu tidak diwakili, maka ditaruh dalam bank tanah. Nah, bank tanah mulai sekarang didaftarkan sebagai proyek strategi nasional. Tujuannya apa? Begitu dapat situ nggak bisa diapa-apain lagi, punya kekuatan kan? Dan itulah dia bisa akan menjadi kaya. Menurut pemikiran saya dia bisa jadi kaya. Dan menurut pemikiran saya, yang tadinya kepengen jadi ketua NU, mungkin dia akan merebut dari Bahlil karena punya uang untuk jadi ketua Golkar. Inilah yang bahayanya. Inilah cara cerdik untuk mengajukan Prabowo.
Dan selanjutnya yang paling bahaya, silakan simak ya.